silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca 2 bagian dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 18 dan Kejadian pasal 21. Di dalam Kejadian pasal 18 dikatakan Sarah tertawa. Mengapa Sarah tertawa? Kemudian di dalam pasal ke-21 juga dikatakan, Sarah berkata, Tuhan telah membuat aku tertawa. Mengapa Sarah tertawa? Kita nanti akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pendeta Lina Gunawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur Pendeta Lina Gunawan ada di tengah-tengah kita. Siapakah Pendeta Lina Gunawan ini? Pendeta Lina Gunawan ini adalah pendeta dari GKI Kayu Putih. Jadi sebetulnya dia satu angkatan dengan saya, sama-sama pelayanan di GKI. Dan ya, Pendeta Lina Gunawan baru menyelesaikan PhD-nya dari Amerika. Jadi selama kurang lebih hampir 7 tahun dia di Amerika untuk melanjutkan studi doktoralnya dan Pendeta Lina sudah menyelesaikannya. Jadi kita kongres untuk Pendeta Lina. Ya. Pendeta Lina akan kembali lagi ke Indonesia melayani di GKI Kayu Putih dan juga akan mengajar di sekolah Alkitab. Pendeta Lina satu angkatan dengan saya, rambutnya sama-sama putih, tetapi otaknya beda. Ya, otaknya lebih encer, otak saya mungkin udah kental, udah terlalu tua. Beliau belajar terus sepanjang hidupnya dan kita yakin setelah selesai PhD-nya dia akan dipakai Tuhan di Indonesia untuk gereja-gereja, untuk sekolah Alkitab. Nah, hari ini kita mempersilakan Pendeta Lina Gunawan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan dari perikop yang kita baca pada hari ini. Silakan Pendeta Lina. Terima kasih Pak Kasdi. Ya, rekan-rekan, minta maaf. Saya biasa memanggil rekan-rekan begitu ya. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga buat saya karena sudah lama keluarga saya juga, mama saya dan kakak saya juga di sini sama-sama melayani dan bersyukur karena bisa berjumpa dengan para sahabat dari mama saya, dari kakak saya di sini dengan senang. Nah hari ini saudara-saudara, saya barangkali tadi Pak Kasdi sudah memperkenalkan saya, tapi saya atas nama Majelis Jemaat GKI Kayu Putih juga berterima kasih untuk undangannya. Dan kalau rekan-rekan main ke Jakarta, orang suka tanya di mana sih Kayu Putih? Yang gampang pasti kalau Kelapa Gading tahu kan. Nah seberang-seberangan tuh. Kami ada di jemaat di jalan raya ya. Jalan raya kalau hari Minggu orang suka bilang ini jalanan kenapa sih macet. Nah itu pasti kebaktian GKI Kayu Putih sedang berlangsung. Ya jemaat kami sekitar ada sampai saat ini yang tercatat 4.300. Ya, dan saya bersama dengan 5 rekan full time pendeta dan beberapa yang juga membantu pelayanan. Dan saya memang bersyukur diizinkan oleh Majelis Jemaat GKI Kayu Putih selama 7 tahun menempuh studi di Graduate Theological Union Berkeley, California. Ya, rekan-rekan, pagi ini saya mau mengajak kita tertawa. Kenapa? Terima kasih sudah tertawa di awal ya. Saya mau ngajak kita tertawa. Kenapa? Karena berdasarkan riset, tertawa itu the best medicine. Wis, murah ya enggak? Benar juga di dalam Alkitab kan gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi murah, ya, gratis. Ya, katanya. Ini berdasarkan riset yang saya pelajari ya, tertawa itu kenapa disebut the best medicine? Karena dia membuat otot-otot kita yang tegang, stres itu jadi relax. Ya, relax ya. Lalu apalagi ada kimia positif. Ya ini yang saya nggak tahu kenapa Koni ketawa melulu. Saya belum. Nanti kita akan ketawa bersama-sama ya. Nanti saya akan ajak kita ketawa bersama-sama ya. Tapi ada bagian kimia dalam tubuh kita yang namanya endorfin itu.
endorfin, ya, itu keluar pada saat kita tertawa. Ya. Terus yang mau kurus, tertawalah sebanyak-banyaknya. Saya berdasarkan riset loh, bukan kata saya, silakan di googling ya, riset, bener. Karbo itu akan keluar lebih banyak kalau tertawa. Nah, ya, jadi kalau yang mau kurus tertawalah. Ya, iya, jadi maka itu tadi saya bilang saya mau ngajak kita semua tuh tertawa. Ya. Karena tertawa ternyata bukan cuma menyehatkan tubuh kita tetapi juga menyehatkan iman kita. Ya. Karena itu saya mau mengajak kita melihat tertawa ini sebagai bahasa iman. Kok bisa ya tertawa itu bahasa iman? Kita perhatikan sebenarnya tertawa sebagai bagian dari perjalanan iman ini dimulai dari seorang penyair Italia. Ya. Namanya kalau rekan-rekan yang suka puisi dan lain-lain, ada penyair namanya Dante Alighieri. Ya, yang hidup sekitar tahun 1200-an begitu ya, 1300. Nah, dia menciptakan sebuah puisinya panjang ya. Puisinya panjang, judulnya La Divina Commedia. Ya. Ya, atau dalam bahasa Inggris The Divine Comedy. Ya, jadi Allah kita berkomedi loh. Ya. Tuhan kita berkomedi. Kenapa dia mengatakan itu? Ada tiga bagian dari puisinya itu, yaitu karena sekali lagi pada zaman itu gereja Katolik masih sangat kuat ya menjadi gereja waktu itu, karena itu dia juga seorang Katolik ya. Dan dia kebetulan waktu itu sedang berada di dalam sanksi gereja. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia dikucilkan oleh gereja pada waktu itu. Nah, ketika dia dikucilkan, diasingkan, itu dia menulis puisi-puisinya itu. Dan karena itu ini bagian dari sebenarnya dari apa yang mendalam, pergumulan yang mendalam dari Dante yang kemudian melahirkan sebuah karya yang sangat terkenal tadi, La Divina Commedia. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana tertawa itu menjadi bahasa iman, kita lihat deh. Kita tahu ya tertawa itu kan ada berbagai jenis ya. Iya enggak? Enggak ya? Tertawa cuma satu. Enggak, ada berbagai jenis. Kita perhatikan minimal dari bacaan kita ada 3. Ada 3 jenis tertawa. Percaya enggak? Iya. Apa aja coba iya aja. Tertawa ngakak, tertawa ya. Yang pertama, saudara-saudara perhatikan di dalam Kejadian 18 ya. Ini kan cerita tentang yang sudah sangat terkenal, ada Allah mengutus 3 orang di situ datang kepada Abraham dan memberitakan pesan yang sama. Tertawa yang pertama itu terlihat di dalam Kejadian 18, yaitu dikatakan bahwa Sarah tertawa di dalam hatinya. Kira-kira tertawa yang model apa nih? Ya, mengejek. Iya, nggak percaya ya. Si kita suka nggak tertawa begitu tuh? Sering ya. Antara percaya nggak percaya gitu kan ya, sering. Sebenarnya dalam Kejadian 17 ayat 17, Abraham duluan yang tertawa. Tertawa apa? Bener apa? Gitu kan ya, ragu. Tertawa yang ragu kan. Jadi kesannya, mau ngapa sih? Meragu, tertawa yang meragu. Dan ternyata ini bagian dari iman loh. Menurut saya coba perhatikan deh, Abraham maupun Sarah ini menampilkan sesuatu yang logis kan sebagai manusia. Bayangin umurnya berapa tuh Sarah? Ayo guru sekolah minggu, kira-kira umur berapa tuh? Sarah waktu tertawa, Abraham waktu tertawa umur berapa? Betul. Karena kan waktu si Ishak lahir umur 100 ya. Nah, Abraham waktu tertawa di dalam Kejadian 17 ayat 17 itu kira-kira umurnya masih 90. Ya.
Betul, lama juga ketawa ya, itu dia. Nah sekarang Sarah ketika didatangi gitu ya, kira-kira Abraham udah umurnya 99 tahun lah ya kan, 1 tahun sebelum Ishak lahir gitu. Dan benar juga kan, logis nggak si Sarah? Coba kita kalau jadi Sarah sama Abraham, logis nggak? Logis loh. Ya ampun, kayak bahasanya ini rada vulgar juga gitu ya di dalam Alkitab. Apa aku masih punya birahi gitu kan, gitu kan kata Sarah. Udah umur 75-an loh, 70-an. Apa aku masih punya birahi sama suamiku gitu kan. Dan aku tuh sudah mandul, ya, sudah menopause. Bahkan diceritakan ya Sarah nggak menopause sih karena memang dia mandul gitu kan ya dari awal. Ini sesuatu yang logis loh. Nah ini tertawa yang memperlihatkan bahwa ragu, ternyata ragu itu bagian dari iman. Kita kan suka begitu ya, oh nggak boleh ragu sama Tuhan. Iya benar, tapi masalahnya kita berhadapan dengan hidup yang bukan hitam atau putih, nggak selalu begitu. Kadang-kadang saya ragu dengan apapun juga, begitu kan. Dan kita mempertanyakan segala sesuatu, iman itu Tuhan itu hadir atau enggak? Coba kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam pergumulan yang berat, sakit gitu. Kita kan bertanya, Tuhan kapan dong saya sembuh? Tuhan apa memang begini? Dosa siapa sih? Enggak salah meragu itu. Orang suka bilang iman itu enggak meragu, enggak. Malah semakin meragu, di situ sebenarnya apa? Di situ sebenarnya kita terus mencari apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Iman kalau tidak meragu, hati-hati. Karena apa? Karena di situ kita berhenti untuk mencari apa kehendak Tuhan. Seorang penulis, saya sarankan membaca buku ini, saudara-saudara ya. Judulnya Messy Spirituality, yang ditulis oleh Mike Yaconelli. Mike Yaconelli ini seorang pendeta di Amerika, ya dia bergumul tentang, dia mengatakan bahwa iman itu nggak selalu dia mengatakan iman itu nggak berhenti gitu ya. Iman itu harus naik turun seperti roller coaster karena memang hidup itu seperti itu. Karena itu ketika kita melihat bahwa iman itu seperti roller coaster, kita bertanya tentang Tuhan, kita meragu, kita menggumuli, itu sesuatu yang sangat natural sebagai manusia. Itulah hidup beriman, dia katakan seperti itu. Karena tadi saya katakan bahwa kenapa? Karena ini sesuatu yang logis juga diperlukan di dalam beriman. Karena itu kenapa perintah Tuhan kan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga akal budi. Orang suka meniadakan akal budi. Nggak boleh ya, nggak boleh tanya sama Tuhan. Nggak, bukan. Tanya, kalau nggak ngerti tanya. Kalau nggak paham cari. Ini iman yang meragu, tertawa yang meragu. Nggak apa-apa. Kan kita suka begitu ya orang tua nih yang saya suka dengar ya. Anaknya, anak saya nanya, bingung loh Tuhan ada apa enggak. Wih berarti udah sesat, jangan buru-buru menghakimi. Dia lagi proses mencari. Lagi proses mencari. Temenin malah jangan buru-buru. Kamu ya gak ke gereja ya, masuk neraka. Waduh apalagi kalau ngomong begitu ya. Jadi sebenarnya yang masuk neraka siapa duluan gitu kan. Ya, jangan. Dia lagi nyari. Ya. Dan karena itu ini tertawa jenis pertama. Ya. Mungkin dalam hidup kita juga seperti itu ya. Ada banyak keraguan dan kita bertanya. Bersyukur kalau kita beriman itu meragu. Karena di situ kita akan mencari, terus mencari. Dan Tuhan dengan senang hati terus menjumpai kita. Yang kedua, jenis yang kedua, tertawa apa kira-kira? Sekarang diem, apa
ya? Saya juga nggak paham. Yang kedua kita perhatikan 21 tadi ya, Kejadian 21 ayat 6a. Ya. Di situ sekali lagi juga Sarah yang mengatakan Allah telah membuat aku tertawa. Ini tema kita ya. Ini kira-kira tertawa kayak apa tuh? Hah, ngeledek? Enggak, bukan ngeledek lagi. Bukan. bukan ngeledek. Bahagia. Karena apa? Karena tadi bayangin 25 tahun mendengar cuma dengar nanti kamu akan punya keturunan, nanti kamu akan punya keturunan gitu ya. Meragu juga, mentertawakan itu. Ternyata setelah 25 tahun menanti kejadian. Ini tertawa jenis apa? Bahagia. Kenapa? Melihat bahwa janji Tuhan itu teguh dan memang nyata. Nah saudara-saudara, tertawa yang kedua ini juga menjadi penting karena apa? Karena mau mengajak kita untuk apa? Lihat bahwa tertawa jenis ini adalah melihat bahwa proses Tuhan itu, janji Tuhan itu selalu teguh di dalam hidup kita. Saya yakin bahwa dalam hidup ini saudara-saudara juga punya banyak sekali barangkali keraguan-keraguan, bahkan juga mungkin sudah melupakan apa yang Tuhan janjikan. Tiba-tiba Tuhan memberikan dan mengadakan dan benar-benar menepati apa yang Tuhan janjikan. Dan itu membahagiakan kan? Ini perlu juga. Tertawa yang bahagia karena apa? Karena kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara ajaib. Mungkin yang selama ini kita pikir nggak mungkin lah, mustahil lah. Saya nggak tahu saudara-saudara pernah nggak mengalami itu. Punya permintaan, permohonan atau apapun juga yang kita katakan nggak mungkin lah. Mustahil. Nggak akan kejadian. Tapi tiba-tiba kejadian juga. Dan kalau saudara-saudara ini mau mengajak kita untuk apa? Lihat kalau saya berada pada momen sekarang saat ini, bukankah itu karena janji Tuhan yang terjadi? Saya nggak tahu latar belakang saudara-saudara apa yang terjadi pada hidup saudara-saudara. Ada di misalnya saja, ada di Australia ini, saudara-saudara meyakini nggak ini karena perbuatan Tuhan? Pernah nggak kepikiran, saya mau tinggal di sini, mungkin ya kepikiran gitu ya. Tapi bisa ada sampai saat ini, pernah nggak kepikiran? Kadang-kadang kan enggak. Dan di sini kita belajar apa? Tertawa melihat bagaimana Tuhan memproses kita. Ini bukan bicara tentang, apa yang saya doakan, apa yang saya gumuli, apa yang saya minta, Tuhan kasih. Enggak selalu seperti itu. Tapi kalau saya bisa berada pada titik ini, kuat, bisa menjalani hidup ini, kuat sampai saat ini, inilah yang kita sebut, ini karena pekerjaan Tuhan, inilah proses Tuhan. Inilah karena itu kenapa saya ketawa. Saya mentertawakan itu. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Tadi kalau saya pikir-pikir, saya memang kepikir, saya bisa menyelesaikan studi PhD, enggak. Jalannya aja, waduh, saya ingat banget udah berkali-kali saya mau, udahlah udahan aja gitu ya. Saya pikir PhD itu gampang gitu kan, enggak juga. Maka itu enggak heran kenapa orang mengatakan PhD itu permanent head damage kan gitu. Maka itu sekarang kalau ada yang mau ngambil PhD, saya bilang pikir dulu. Doain benar-benar ya, siap-siap untuk headnya damage kan gitu. Ya, itu enggak. Apalagi kalau boleh tanya mama saya ya dan juga keluarga saya, mana kepikiran, apalagi bisa menyelesaikan studi ya seperti ini, enggak. Dulu saya ingat kecil aja makan aja susah gitu. Bukan makan aja susah kan gitu ya, tapi Tuhan bisa membawa kita ada pada titik ini.
Karena dia memberi kekuatan kepada kita. Dan kita perlu mentertawakannya gitu loh. Mentertawakan itu. Termasuk juga saudara-saudara mungkin saat ini sekarang masih dalam pergumulan apapun juga. Masalah keluarga, pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Tapi lihat ini bagian dari bagaimana Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk mari lihat bahwa semua proses dalam hidup ini pasti ada surprise-nya. Ada kejutan-kejutan yang tidak terduga dalam hidup kita. Nah ini yang perlu kita kumpulin tuh supaya apa? Supaya kita tertawa. Ya. Tertawa bahwa ternyata ajaib pekerjaan Tuhan loh. Dan jenis yang ketiga, tertawa model apa? Kembali tadi 21 ayat 6b. Ketika dikatakan oleh Sarah, balik lagi, Sarah mengatakan, dan setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini tertawa jenis apa nih? Tertawa sebagai kesaksian iman. Ternyata tertawa bisa menjadi kesaksian iman, iya. Saudara-saudara pernah enggak mentertawakan gini loh. Ngumpul gitu ya sama temen, terus ketawa atas peristiwa yang lalu gitu ya. Kejadian, iya gue dulu bego banget deh gitu kan ya. Terus semua, iya lu gue inget banget lu begitu, lu memang bego waktu itu udah dikasih tahu enggak, kan seperti itu ya. Kita enggak ada sakit hati lagi pada peristiwa, malah apa? Malah menjadi sebuah, ini dia, kita belajar dari kebegoan kita kan gitu ya. Bahkan kebegoan orang lain gitu kan kita ketawain. Ya. Karena apa? Ini kesaksian. Tertawa yang ketiga adalah jadikan tertawa itu sebuah kesaksian. Kesaksian iman bahwa apa yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita dan kita lihat, kita tunjukkan bahwa inilah yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan karena itu mari kita tertawa bersama-sama seperti itu. Supaya apa? Supaya orang lain juga melihat bahwa kalau saya mengalami banyak peristiwa dan Tuhan menolong saya, maka kamu juga pasti akan ditolong Tuhan. Maka kamu juga akan diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan juga tidak akan diam saja di dalam hidupmu, apapun juga yang terjadi di dalam hidupmu. Karena itu saudara-saudara tadi balik lagi ya, ada 3 jenis tertawa sebagai bahasa iman. Tertawalah pada saat kita meragu, mempertanyakan banyak hal. Karena meragu itu akan membawa kita untuk terus mencari dan berjumpa dengan Allah kita. Tertawalah melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Dan tertawalah menjadi sebuah kesaksian iman bahwa Tuhan telah mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita dan akan juga bekerja pada diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu saudara-saudara mari kita ketawa, yuk ketawa yuk. Beneran, saya ngajak ketawa saat ini. Jadi silakan saudara-saudara menentukan tertawa jenisnya model apa. Mungkin lagi meragu daripada nangis. Udah ketawa aja gitu kan ya. Mari ketawa sebagai ini saya sedang berproses nih. Berproses melihat pekerjaan Tuhan dan ketertawa, oh saya lagi mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Mari kita ketawa. 1, 2, 3. Ketawa nggak apa-apa. Sehat, mau sehat nggak? Mau sehat nggak? Mau sehat kan? Iya. Mari saudara-saudara kita ketawa. 1, 2, 3. Ketawa aja yang lucu gitu kan. Momen tertawakan saya juga nggak apa-apa loh. Kayak ini badut atau pengkhotbah gitu kan. Ya. Tapi saudara-saudara tertawalah sebelum tertawa itu dilarang ya. Iya, selamat tertawa. Tertawa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau menolong kami untuk berjalan di dalam iman, percaya kami kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa bagian dari hidup kami tidak selalu berjalan dengan apa yang kami duga, apa yang kami prediksi. Tetapi ada hal-hal yang kadang membuat hidup kami begitu tertekan, sedih, berduka. Tapi Tuhan menyediakan sesuatu yang berharga yaitu tertawa. Karena kami percaya
Tuhan juga menyediakan banyak hal untuk kami tertawakan dalam hidup ini, yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau, semakin ingin mencari dan berjumpa dengan Engkau, semakin melihat karya Tuhan sebagai proses hidup dan menjadi sebuah kesaksian iman. Tuhan tolong kami apabila kami saat ini sedang juga bergumul di dalam keraguan, di dalam menantikan janji Tuhan, di dalam kami sendiri berproses melihat apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan ajarlah kami untuk tertawa sebagai bagian dari sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dan terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.